Halo guys, perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 9, Kelompok 2, Subkelompok 1. Saya Intan Maisari Sinaga dengan rekan-rekan saya Indra Putra, Inneke Oktavani Malau, Irham Pratama, dan Irawan Gultom. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis isu global korupsi. Apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Faktor pendorong terjadinya korupsi itu ada 2. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Kalau faktor individu dia itu ada 1, sifat tamak. Yang kedua, moral yang lemah menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor lingkungan itu yang pertama, ketahanan mental. Yang kedua, harga diri yang menjadi pertaruhan di masyarakat. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas isu-isu tentang korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek oleh Menteri Sosial. Yang kedua, kasus korupsi Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi. Yang ketiga, mantan Direktur PTDI jadi tersangka kasus korupsi. Yang keempat, insentif RT dan RW yang diberikan kepala desa tidak sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Bogor. Dan yang terakhir, yang kelima, peran media massa dipertanyakan tentang pencegahan korupsi di Indonesia. Dari setiap kasus korupsi, kami ikut sertakan link informasi beritanya. Kemudian kami mengidentifikasi masalah isu-isu korupsi tersebut dengan menggunakan metode pentahelix, di mana model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government atau pemerintah, akademik atau dunia pendidikan, bisnis atau dunia usaha, community atau komponen masyarakat. Berikut kami tampilkan tabelnya. Mengidentifikasi masalah dengan metode pentahelix. Elemen pentahelix government atau pemerintah. Isu atau masalahnya kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek oleh Menteri Sosial. Elemen pentahelix akademi atau pendidikan. Isu atau masalahnya kasus korupsi Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi. Elemen pentahelix bisnis atau usaha. Isu atau masalahnya mantan Direktur PTDI jadi tersangka kasus korupsi. Elemen pentahelix community atau masyarakat. Isu atau masalahnya insentif RT dan RW yang diberikan kepala desa tidak sesuai dengan instruksi Bupati Kabupaten Bogor. Elemen pentahelix media, isu atau masalahnya, peran media massa dipertanyakan tentang pencegahan korupsi di Indonesia. Kemudian yang kedua, menapis isu dengan metode USG. Dalam metode ini, kita akan menilai prioritas isu dengan memberikan nilai 1-5. Untuk isu yang pertama, total skornya 15. Untuk isu yang kedua, total skornya 13. Untuk isu yang ketiga, total skornya 11. Untuk isu yang keempat, total skornya 12. Dan untuk isu yang kelima, total skornya 11. Nilai dari setiap poin-poin yang ada dapat kita lihat pada tabel yang tertera di layar. Dari skor USG di atas, kita dapat melihat bahwa isu yang diangkat dan diprioritaskan adalah kasus suap bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek oleh Menteri Sosial. Setelah itu, kita akan menganalisis isu sampai ke akar dengan menggunakan diagram fishbone. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi yaitu 1. Faktor lingkungan, seperti langkahnya lingkungan anti korupsi. 2. Sistem dan lingkungan anti korupsi hanya formalitas. Faktor yang kedua, budaya, yaitu adanya budaya upeti seperti memberikan imbalan dalam bentuk jasa dan hadiah. Dan budaya permisif, yaitu budaya yang serba membolehkan dan menganggap jasa bila sering terjadi. Faktor yang ketiga, hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor yang keempat, politik, yaitu instabilitas politik dan kepentingan para penguasa kekuasaan. Faktor yang kelima, spiritual,
yaitu kurangnya nilai kejujuran dan sifat tamak dan serakah. Faktor yang keenam yaitu ekonomi, yaitu gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Itulah beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang dapat melakukan korupsi. Dampak negatif korupsi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tata politik, yang meliputi ketidakstabilan politik, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang kedua, tata ekonomi yang meliputi pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang ketiga, tata sosial budaya yang meliputi revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang keempat, tata administrasi yang meliputi tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian, bagaimana penyelesaian masalah korupsi? Bagaimana kita memulainya? Sesuai dengan semboyan anti korupsi, yaitu berani, jujur, hebat. Kita memulai dari lingkungan, yaitu memberikan edukasi tentang hukum korupsi dan sadar akan anti korupsi. Dengan memasang banner ataupun baliho di tempat-tempat umum, pengawasan masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Kemudian, melalui budaya, penanaman nilai-nilai budaya luhur pada masyarakat, seperti kejujuran, disiplin, kesederhanaan, dan daya juang. Budaya anti korupsi akan menghasilkan individu-individu anti korupsi, yang akhirnya akan menjadi aktor-aktor pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian, yang ketiga, yaitu melalui penegakan hukum yang seadil-adilnya. Hukuman yang setimpal, pada dasarnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi tindak pidana korupsi, berfungsi sebagai pencegah. Hukuman setimpal akan koruptor membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Kemudian melalui politik, yaitu dengan transparansi perencanaan program penganggaran, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Yang kelima yaitu melalui spiritual, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan takwa, seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh amanah, karena dengan takwa pula ia takut untuk melakukan penyimpangan, seperti kolusi dengan pejabat lain untuk menutupi kejahatannya. Karena Tuhan pasti melihat semuanya dan nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu melalui ekonomi, perilaku konsumtif yang berlebihan, menjadikan aparat birokrasi jauh dari rasa puas atas hasil usaha yang dilakukan, sehingga mengedepankan gaya hidup yang berlebihan. Indonesia bebas korupsi adalah mimpi jika kamu tidak peduli. Terima kasih.